Yang saya hormati Bapak Korea Wilayah Tambahan Mahal Pak Ojek. Yang saya hormati Ketua KPS Bapak Marahati. Kemudian yang saya hormati juga Pak Edi sebagai Ketua Kebakar Santral Bisnis Kecamatan Tangan. Saya mengucapkan terima kasih Pak Edi karena sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya sehingga pada hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan terkait diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dan yang terakhir yang saya banggakan teman-teman sejawat rekan-rekan guru agama Katolik Kecamatan Mangataman. Jadi saya adalah salah satu peserta dari 15 orang peserta calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Semarang. Untuk yang Mangataman ini kami berdua. Satunya Pak Deni Ardani di sini satu. Kemudian Nana Mahab itu ada beberapa kawan, ada guru TK, Prasma TK, guru Evi, Nana Mahab, dan selanjutnya ada sampai Bintang juga, jadi terpecah. Nah, jadi terkait diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini, jadi materi ini sudah kami dapatkan pada pembelajaran di modul 1.4. Nah, setelah kami mempelajari modul ini, kami ditugaskan untuk berbagi secara khusus untuk rekan-rekan sejawat. Sebenarnya kegiatan ini kemarin saya ingin laksanakan di sekolah sendiri. Hanya saja orangnya tidak mencukupi. Karena untuk melaksanakan diseminasi ini minimal pesertanya 10 orang. Sedangkan di SD dan SMP itu saya coba gabung belum cukup 10 orang. Jadi terpaksa saya menghubungi Pak Edi dan puji Tuhan Pak Edi memberikan kesempatan kepada saya. Karena ini pengumpulan terakhir tugas ini sebenarnya Maret. Cuman dimajukan lagi jadi tanggal 13 Februari. Jadi tinggal menghitung detiknya lagi sebenarnya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman. Saya tidak ingin menjadi guru di sini karena saya tahu di sini senior semua, saya masih junior. Tetapi di sini saya ingin berdialog saja, berbagi pengalaman, sharing kita terkait budaya positif ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita, terutama untuk peserta didik kita. Karena di kurikulum yang baru nanti, yang paling prioritas itu adalah murid. Ya. Jadi penekanannya murid dan murid. Jadi bagaimana membuat murid senang, bagaimana membuat murid merasa nyaman belajar, nah itu tugas kita nanti. Nah, saya mohon juga untuk partisipasinya untuk kegiatan ini jadi aktif dalam kegiatan itu. Mungkin biar aktifnya saya pandu saja nanti kalau seandainya ada pertanyaan nih. Seandainya saya suruh Pak Asim menjawab, ya kan? Pak Asim jawab. Nah, ketika ada pertanyaan lagi, Pak Asim tunjuk kawannya satu. Nah, jadi tidak bisa mengelak. Biasanya kalau pertemuan kayak gini kalau disuruh angkat tangan itu agak susah, ya kan? Nah, kalau tidak masalah ya, biar aktif. Baik, diseminasi modul 1.4 budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita coba bahas terkait pembahasan materinya. Cukup banyak ya. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kita akan coba lihat apa benda itu. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nanti kita akan coba bahas satu-satu. Semoga bisa terkejar 1 jam. Izin Pak ya, saya berdiri Pak di depan. Adapun tujuannya adalah ini. Hanya ada 2 tujuan. Yang pertama itu untuk peserta didik, yang kedua itu tugas. Untuk peserta didik ini agar apa? Agar peserta didik disiplin dan mempunyai nilai-nilai kebajikan. Jadi tujuannya cuma itu saja budaya positif ini. Agar anak didik menjadi disiplin. Nah, tujuan yang kedua untuk gurunya, bagaimana membuat anak disiplin? Nah, ini dia. Guru dapat menemukan cara yang tepat untuk menunjukkan kedisiplinan peserta didik dan juga menanamkan nilai-nilai kebajikan universal di dalam diri mereka. Jadi ada 2 tujuan ini kita membahas terkait budaya positif. Untuk peserta didiknya agar disiplin dan untuk gurunya bagaimana cara menerapkannya agar anak didik menjadi disiplin. Baik, selanjutnya
Saya ingin mengajak sedikit bermain ya. Mungkin ada yang pernah mendapat permainan ini, tapi kita coba lagi. Ini game tebak kata dalam gambar. Jadi nanti saya akan menampilkan beberapa buah gambar. Jadi kita hanya menebak kira-kira nih gambar ini ingin mengatakan kata apa atau kalimat apa pada kita. Ya, ada beberapa buah gambar. Nanti yang bagi bapak ibu yang sudah bisa menjawab boleh katakan. Kalau tidak ada katakan, saya tunjuk. Baik, gambar yang pertama. Kira-kira dari gambar ini ingin mengatakan apa kepada kita? Tenaga listrik. Hah? Tenaga listrik. Tenaga listrik. Nah, berarti sudah ada yang sudah pernah menjawab ya. Nanti dulu, Bapak. Gambarnya naga dan itu ada lampu listrik. Jadi kata apa? Tenaga listrik. Nah, gambar yang kedua. Siapa yang cepat nih? Boleh, ayo. Daun bayam. Daun bayam. Ya, ini daun, ini bayam dan ini ayam. Jadi kalau kita sebutkan itu daun bayam ya. Ya, daun bayam ya. Gambar yang ketiga. Sorry di belakangnya Bapak Ibu. Yuk, siapa yang bisa? Udang rebus. Udang rebus. Udang rebus. Berarti udah mulai kan gitu kan? Udah mulai bisa. Selanjutnya Jambu. Batu. Jambu batu. Ya, jambu batu. Terima kasih. Ini hanya untuk mencairkan suasana saja ya. Jadi masih banyak sebenarnya game-game tebak kata ini bisa Bapak Ibu terapkan di peserta didikan agar enak permainannya. Baik. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Sebagai awal kita masuk pada materi kita pada hari ini. Pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak nih, Bapak Ibu? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak setuju alasannya apa? Tidak ada yang salah. Tergantung. Siapa yang menjawab? Pak Sundus boleh. Bagaimana Pak Sundus? Silakan Pak Sundus. Kalau tidak setuju apa alasannya Pak Sundus? Kalau menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Alasannya? Alasannya karena anak zaman sekarang kan mereka kan banyak pengetahuan, tidak sejalan dengan peraturan pemerintah. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Boleh. Ibu Monika, silakan. Kalau menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu saya tidak setuju. Karena hukuman itu lebih tepatnya membuat anak takut. Takut ya? Iya. Tetapi kalau menurut saya ya, kita lebih pada pendekatan kepada anak, tetapi tidak mengurangi wibawa kita sebagai guru. Jadi anak tetap hormat kepada kita dan kita dapat mengetahui bagaimana cara kita tuh mendisiplinkan anak karena setiap anak itu berbeda. Berarti hukuman tidak setuju. Selanjutnya kita coba lagi pertanyaan tematik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Nah, Ibu, setuju katanya Bu. Silakan Bu. Alasannya apa Bu? Kalau setuju Ibu. Berarti hukuman tadi boleh. Kalau memberi hukuman dengan hal positif itu kan sewajarnya. Contohnya tuh kita berikan anak itu dalam membersihkan halaman sekolah, karena setiap harinya kita pasti memberikan contoh, kita turun ke lapangan mengajak anak membersihkan halaman sekolah. Itu kan termasuk meningkatkan kedisiplinan anak. Ada yang lain? Nah, boleh. Setuju. Silakan. Antara setuju atau enggak ya, karena kan pengalaman ya Pak ya, pengalaman di sekolah. Anak itu semakin kalau saya lah ya, anak itu semakin diberi hukuman, apalagi misalnya ya, ini kan rasanya hukuman itu tidak begitu berat, misalnya tidak mengerjakan PR atau ribut pas guru menjelaskan atau apa dengan menjelaskan, lalu hukumannya nyuci WC, siram WC atau pungut sampah. Anak itu malah senang kan? Anak itu malah senang. Iya. Malah
Baik, selanjutnya pertanyaan pemantik yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini biasa nih guru atau bapak guru, termasuk saya juga. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab nanti bapak kasih hadiah. Setuju ya nih? Setuju. Setuju? Setuju? Setuju Pak? Kira-kira Pak? Setuju tak kira-kira Pak? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Alasannya Pak? Alasannya yang perlu. Ya, silakan. Ya ini menurut sahabat saya ya, tapi sahabat lain sudah berbeda. Iya. Nah baik Bapak Ibu. Jadi suatu memberikan penghargaan itu salah satu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah itu terlihat apalagi kita lihat koridor seperti apa, konteks seperti apa. Nah kalau hanya sebatas apa ya prestasi atau apa begitu, itu saya kira sah-sah saja. Tetapi kalau setiap sesuatu yang dibuat harus diberikan iming-iming, dapat hadiah atau apa itu nanti masalahnya dampak buruknya ada juga bagi anak. Oke, terima kasih. Saya juga setuju. Baik. Nah ini hanya pertanyaan pemantik saja ya. Nanti kita akan coba lihat masuk ke dalamnya. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak ini bagus tidak? Atau kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini bagus tidak? Kita coba lihat. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita coba lihat nanti ya. Baik, selanjutnya kita akan coba masuk pada eksplorasi konsep yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pertama, yang kita perlu tahu itu apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Nah, kita sering mendengar kata disiplin. Apa itu disiplin kira-kira? Apa tuh? Kira-kira enak nggak? Nggak enak. Biasanya lahir dari diri sendiri atau faktor dari luar nih? Sendiri ya? Diri dan luar. Dari luar. Tapi kebanyakan kalau disiplin itu pasti dari luar. Ya kan? Udah masuk ke sekolah nanti udah enak sama kepala sekolah, kan? Katakan guru kan harus disiplin, masuk ke tempat waktu. Nah itu disiplin. Baik, patuh ya. Dalam budaya Indonesia, nih budaya Indonesia ya, budaya kita, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan yang cenderung mengarah kepada ketidaknyamanan, faktor ekstrinsik. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari luar biasanya disiplin itu. Dan ini tidak enak. Begitu juga dengan anak murid. Kalau kita suruh disiplin, masih banyak yang tidak mau disiplin. Karena apa? Dorongannya dari luar, bukan dari dalam diri kita. Kalau dari dalam diri kita ikhlas untuk melakukan datang pada waktu karena saya memang sudah jiwanya saya, bukan karena si A, si B dan si C menurut saya, bukan. Nah ini budaya Indonesia ya. Disiplin itu hal yang tidak enak tuh. Biasanya ada dorongan dari luar karena aturan dan sebagainya. Dalam bahasa Latin itu disebut dengan kata disiplina, artinya belajar, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, faktor intrinsik. Nah ini yang mau kita coba terapkan di dalam diri kita dan anak murid kita. Disiplin yang lahir dari faktor intrinsik, dari diri sendiri. Tidak karena kita paksa, sehingga anak mau disiplin. Jadi ada dua hal ini. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ada yang punya contoh salah satu mungkin nilai kebajikan? Apa contoh nilai-nilai kebajikan? Baik, kita coba lihat dulu apa sih nilai kebajikan itu. Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang ingin mencapai sebuah tujuan, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal terlepas dari syarat. Jadi nilai kebajikan itu adalah perbuatan yang positif, perbuatan yang baik. Nah, kira-kira contohnya seperti apa perbuatan yang baik itu? Perbuatan yang positif. Apa? Banyak contohnya Mas. Itu menolong sesama, mencintai sesama, mengasihi sesama, itu contoh nilai-nilai kebajikan ya. Nah yang kita harapkan di kurikulum yang baru itu
Nih, tercermin dalam P3, profil pelajar Pancasila. Sudah pernah dengar? Sering mungkin ya? Kurikulum Merdeka itu terkenal dengan P3-nya ini. Profil pelajar Pancasila. Ya. Terakhirnya, karena ini tujuan kita untuk anak murid itu ini. Nanti bisa di browsing kira-kira apa saja. Tapi di sini juga bisa dilihat. Yang pertama itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Beriman itu berarti dia percaya kepada Tuhan. Bertakwa itu berarti perbuatannya yang disimbolkan dengan ibadahnya. Sedangkan berakhlak mulia itu kaitannya dengan sesama tadi, saling tolong menolong, membantu, mencintai, mengasihi dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu mandiri. Mandiri itu otonom. Jadi tidak seperti yang Pak Ajeng katakan tadi, murid sekarang itu diharapkan bisa belajar sendiri, tidak disuap oleh gurunya. Nah, mandiri. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis itu apa sih? Bernalar kritis, berpikir kritis. Yang pasti berpikir kritis. Kalau kita bertanya, Tuhan itu di mana? Jawabnya apa pasti? Di langit. Tidak ada dalam hati ya. Kalau tanya lagi murid, kok saya tidak lihat Pak? Nah itu contoh berpikir nalar. Jadi dikejar terus nih. Ya? Sebagai contoh, oh Yesus itu atau Allah itu Tritunggal, 3 dalam 1. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya kan? Nanti ditanya lagi nih, sampai ke akar-akarnya. Jadi itulah bernalar kritis. Jadi mereka bertanya itu atau memutuskan sesuatu itu sampai ke akar-akarnya, tidak diterima mentah-mentah. Itu bernalar kritis. Berbineka global. Berbineka global ini artinya apa sih bineka? Beraneka ragam. Nah, berarti secara global berarti mereka mengakui kebinekaan. Tadi terlepas dari unsur sara, bukan karena saya orang Dayak, saya harus saling berbagi, saling mengasihi dengan orang Dayak, tidak. Dengan orang Melayu, dengan suku-suku lain, bahkan dan sebagainya sama. Nah itu yang diharapkan. Tidak ada penggolongan kotak-kotak. Gotong royong, saling membantu dan kreatif. Nah ini yang perlu nih, kreatif ini. Jadi kita membuat peserta didik kita itu menjadi kreatif. Jadi kita kita mengajar itu bagaimana caranya agar kita bisa membuat murid kita menjadi kreatif. Sebagai salah satu contoh mungkin kalau kita mengajar tentang cara berdoa yang baik atau berdoa, bagaimana berdoa, itu kan tema umumnya. Jadi kita lihat lagi kreatifnya anak-anak itu seperti apa. Tidak kita perlu lakukan. Kalau kalian harus membuat doa, begini doa, tidak perlu. Bisa saja anak yang satu kalau hobi nyanyi, lewat nyanyi doanya. Atau anak yang satu puisi nih, pandai puisi. Jadi buat puisi berupa doa. Itu contohnya. Jadi kreatif. Kalau biasanya kita sekarang kan kalau ngajar anak, yuk sekarang kalian kita belajar tentang doa. Silakan membuat doa singkat. Selesai. Berarti kan seragam nih. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau yang kreatif itu berarti mereka membuat versinya mereka sendiri, tapi konteksnya tetap doa. Dari puisi, dari lagu, dari mungkin doa singkat dan lain sebagainya. Itu bisa. Jadi diharapkan anak itu menjadi kreatif. Jadi 2 hal ini yang akan kita coba terapkan ke anak didik kita nanti. Jadi harus disiplin dan mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana cara agar disiplin positif dan nilai kebajikan universal ini dapat terwujud dalam dan tertanam di dalam diri peserta didik. Nah ini tugas kita. Tadi tujuan murid, tugas kita ini. Yang pertama, saya minta nih kegiatan kepalan tangan. Coba dibaca dulu itu. Instruksinya apa? Ada A dan B, Anda dan teman Anda sampailah secara kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B akan mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda.
Cara singkatnya seperti ini. Sekarang Bapak Ibu pikirkan salah satu hal yang sangat berharga di dalam diri Bapak Ibu. Sudah? Sudah punya hal yang berharga? Sudah? Nah, kalau sudah masing-masing, nanti saya akan tunjuk salah satu orang untuk tugasnya meminta sesuatu yang berharga itu dari Bapak Ibu. Sudah? Sudah punya hal yang sangat berharga? Mungkin emas, uang, itu berharga juga kan? Terserah, mau mikir apa, anak kah, istri kah, suami kah? Nah, itu kan hal yang berharga. Sudah? Sudah? Baik. Saya yang bosan. Pak, udah punya hal yang berharga? Sudah? Pas Kudus. Tugas Pas Kudus nih, meminta Pak, Pak siapa nih? Amin. Amin ya. Tugas Bapak meminta hal yang berharga dari Pak Amin ini. Terserah, mau kata apakah, disuapkah, dikasih uang kan terserah. Kira-kira bagaimana nih Pak Amin bisa mempertahankan atau tidak? Silakan coba rayu Pak Amin. Kasih mobil. Minta lah. Boleh nggak minta? Itu kan boleh. Bukan duit. Bapak kan belum tentu duit kan? Maksudnya hal berharga ini kira-kira seperti ini contohnya. Kalau seandainya Bapak akan mengatakan ini yang berharga, Pak, boleh nggak saya minta hal berharga dari Bapak? Boleh nggak kira-kira? Sawit 2 hektar. Boleh nggak? Nggak boleh. Saya kasih uang Bapak. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Bagaimana kalau tidak mau kasih uang, berbagi pengalaman saja Pak? Boleh nggak? Boleh seperti itu ya? Boleh. Apa kira-kira hal yang berharga itu? Ini Bapak. Anak ya. Istri. Berbagi. Mungkin cara ini. Ini contoh saya. Yang ingin saya katakan seperti ini. Bahwasanya apa pesan kegiatan tadi ya? Pertama, manusia itu tidak lepas dari tindakan mengontrol dan dikontrol. Ya kan? Tadi saya mencoba mengontrolnya Pak Amin dengan kepala mungkin kepala tadi kepala tangan ini kepala. Baik. Jadi tadi saya mencoba mengontrolnya Pak Amin. Dan Pak Amin mungkin merasa dikontrol atau tidak. Tadi kalau sudah mau berbagi berarti dikontrol ya. Kalau tidak mau sama sekali berarti dia tidak mau dikontrol. Nanti kita akan coba lihat. Yang kedua, ingin memberikan kita gambaran terkait siapa sebenarnya yang memiliki hak untuk mengontrol. Apakah kita bisa mengontrol orang lain atau orang lain yang mengontrol diri kita? Atau kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kira-kira mana yang tepat? Bisa nggak kita mengontrol orang lain? Tidak bisa. Tapi kebanyakan kita sering melakukannya. Contohnya tadi, kalau kita menyuruh anak nih, kamu harus rajin membaca, tidak boleh terlambat. Itu kita mengontrol itu. Ya kan? Tapi sebenarnya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Contohnya kalau kita dikontrol orang mau tidak? Tidak mau pasti. Kalau kita mau dikontrol ya habis. Seandainya kita punya uang 1 M, kita dikontrol orang, diperas uang kita, diambil, habis lah. Pasti kita nggak mau. Apalagi tadi benda-benda yang berharga kan anak atau apa. Bagilah anakku nanti saya jual. Saya bayar 100, saya jual 1 M, nanti kita bagi uangnya. Kalau kita mau dikontrol berarti kita mau memberi kan? Kalau kita tidak mau kontrol, dikontrol berarti kita tidak akan memberi. Ini kaitannya ya. Jadi yang sering kita lakukan itu ini nih, stimulus respon, bukan teori kontrol. Kita coba lihat perbandingannya. Kalau stimulus respon itu artinya kita yang mengontrol orang lain. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ingin anak didik itu tidak boleh terlambat, sama dong pandangannya. Tetapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, kalau seandainya anak terlambat, kita selalu memberikan hukuman. Kamu terlambat, silakan cuci WC. Tanpa bertanya apa sebab. Karena seperti itu, kita tidak peduli. Mungkin dia bangunnya terlambat. Mungkin pada saat ke sekolah, ban motornya bocor. Itu contoh.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terlambat, nggak salah, melanggar aturan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita ini sebenarnya melakukan ilusi saja kepada anak didik kita. Anak didik kita suruh disiplin, nggak bisa. Karena tadi faktor eksternal itu tidak akan berpengaruh, kecuali internal. Kalau internal itu enak, tanpa kita suruh pasti dia dapat waktu. Kalau sudah lahir dari pribadinya masing-masing. Kemudian pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Nah ini juga sering kita lakukan. Model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Kalau model berpikir menang kalah tadi berarti kalau anak muridnya melanggar aturan, kita hukum, kita menang. Anak murid sesara dengan mungkin hukuman ini, hukuman itu dan sebagainya. Nah jadi yang ingin kita rubah di sini teorinya. Jangan kita menggunakan teori stimulus respon, tetapi teori kontrol. Ya, coba diubah pola pikir. Kemudian eksplorasi konsep yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi seseorang melakukan itu hanya ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. 1 dan 2 itu eksternal, dari luar. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kita pergi ke kerja bakat. Mungkin kalau kita tidak hadir merasa tidak enak. Nah itu sehingga kita hadir. Berarti kan belum dari diri kita, eksternal nih. Nanti dari bahan omongan orang bisa jadi kan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya mau melakukan ini, nanti biar saya ada imbalannya nih. Ada sesuatu di ada udang di balik batu atau ya, mau melakukan perjalanan dinas karena ada uangnya. Nah itu faktor eksternal itu. Nah yang diinginkan itu untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal, disiplin positif tadi. Jadi motivasi anak itu biar disiplinnya bisa terwujud harus lahir dari pribadi anaknya itu. Kemudian, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi kita juga harus tahu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Ini hukuman. Nanti kita akan coba ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, lalu apa bedanya? Padahal sama-sama tidak enak nih. Apa bedanya? Tanggung jawab ya. Ya, karena ada rasanya tanggung jawab. Itu ya bedanya. Kalau hukuman tadi karena kelalaian. Kalau konsekuensi itu karena kita berbuat, misalnya kita menyobek buku kawan, kita harus ganti. Itu tanggung jawab namanya. Bukan hukuman kalau kita menggantikan buku, bukan hukuman. Atau saya jatuhkan sampai pasif. Saya ganti, itu konsekuensi saya. Bukan hukuman saya, bukan gitu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman juga. Nah, itu bedanya. Hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ada tanggung jawab di situ. Kalau hukuman berarti karena kelalaian. Kita kasih. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Perbedaannya. Membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, konsekuensi tadi.
Kalau seandainya tadi saya mengatakan saya menjatuhkan HP Pak Asim, saya ganti, sudah selesai. Selesai ya? Nggak ada sakit hati saya kan? Karena memang tanggung jawab saya. Tapi ketika dihukum, hukuman selesai, masih terasa enggak sakit hati di anak? Ya. Kita masih juga mengalami ketika kita menjadi murid dulu kan? Pasti masih ada kenangan-kenangan gimana gitu, dipukul kah, di apa sama guru kita, masih terasa sampai sekarang benda itu. Walaupun mungkin ya sudahlah lulus ikhlas, ya, tapi masih terasa. Nah, sebagai salah satu contoh, ketika saya SD, saya duduk bersama teman bekerja kelompok, tiba-tiba guru dari belakang, saya tidak ribut karena udah selesai kan. Masih ingat sampai sekarang, walaupun ya udahlah ikhlas lah gitu kan. Mungkin itu didikan guru saya dulu. Tetapi itu masih terasa dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini yang harus kita coba hindari anak didik kita. Jangan kita menganggap kita seperti itu dulu, anak didik kita juga harus seperti itu. Tidak usah. Sudah berubah zaman. Ya. Akan membenci disiplin, akan menghargai disiplin. Hukuman konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ini tadi hukuman. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau konsekuensi tadi, karena sudah mengganti, ya sudah selesai. Konsekuensi. Banyak tempatnya. Penghargaan yang kita sebutkan tadi di awal pernah memantik sah-sah saja ya, tetapi ada batasnya juga. Kalau di sini penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Mengapa? Nanti kita akan coba lihat. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, keseringan, ketergantungan. Beberapa dampaknya antara lain ini menurut Alfikon, menurut 3 ya, bukan menurut saya. Penghargaan itu merusak hubungan. Contoh, kita memberikan penghargaan ini. Ayo anak-anak, hari ini siapa yang nilainya tertinggi, Bapak akan kasih hadiah pulpen. Oke, si A yang dapat. Kemudian yang berikutnya kita tes lagi nih. Oke, hari ini ulangan, siapa yang nilai tinggi, Bapak akan kasih buku. Bagus kan untuk belajar kan? Si A lagi berdapat. Bagaimana perasaannya si B, si C, si D, dan E, F, G, H yang tidak pernah mendapat? Pasti ada rasa iri. Itu yang pasti. Besok pun Pak Budi mengasih soal ada imbalannya, si A yang dapat, lebih bagus kok saya. Yang penting saya tuntas. Saya dari itu karena ada rasa iri. Nah, mampu nih bersaing. Kedua, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kalau dikasih itu, seandainya hadiah terus, motivasi intrinsik dari kita ini tidak semangat. Nanti pun Pak Budi kalau dia belajar ngasihkan itu pun itu yang dapat. Saya malas ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Mengapa mematikan kreativitas? Karena keinginan kita ya yang terwujud, bukan kreatifnya anak. Karena anak itu berbeda-beda cara belajarnya. Nah, guru-guru merdeka sekarang itu terkenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kata itu. Jadi kurikulum merdeka yang baru nanti yang akan mungkin semuanya akan laksanakan di 2024. Jadi sebenarnya enak di guru. Mengapa enak di guru? Karena kita tidak terpaku materi lagi. Kita tidak mengejar nilai, tapi mengejar proses bagaimana anak bisa. Sebagai salah satu contoh, kalau seandainya kita mengajar bahasa Indonesia, kita mengajar tema ini. Yang ini sudah bisa membaca, silakan lanjutkan. Yang tidak bisa membaca, boleh tidak ikut? Tidak. Jadi, anak yang ini kita ajarkan materi yang ini, anak yang ini kita kasih belajar membaca. Boleh. Sekarang itu boleh. Itu kurikulum merdeka. Kalau dulu kan, hari ini belajar bahasa Indonesia, tentang ini, membuat puisi. Yang tidak bisa baca, bagaimana mempelajarinya? Atau membuatnya? Atau tidak bisa menulis? Bisa tidak? Akan bisa. Makanya anak yang tidak bisa membaca, menulis, tetap rendah nilainya. Nah, sekarang itu tidak. Jadi kalau yang ini bisa puisi, silakan buat puisi. Yang tidak bisa tulis, tidak bisa baca, kita ajarkan. Makanya Pak Nadiem mengatakan
Guru sekarang boleh lebih mundur untuk mengajar anaknya 2 tahun ke belakang ataupun lebih. Itu artinya. Jadi kalau anak ketinggalan, silakan diajarkan yang ketinggalan. Biar menyesuaikan. Kalau sudah bisa, nanti baru menyesuaikan yang baru. Itu tidak menjadi tekanan untuk kita guru. Jadi kita bebas dari guru sekarang. Jadi kita tidak perlu terpaku dengan nilai, tetapi proses bagaimana anak bisa. Nanti mungkin Bapak Ibu akan mendapat implementasi kurikulum merdeka itu. Semoga ada yang belajar mandiri, ada yang ikut kegiatan pelatihan dan sebagainya. Jadi di situ enaknya. Kemudian segala kayak RPP dan sebagainya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu dengan RPP 1 lembar itu, kan agak mudah bagi guru kan, nggak perlu ribet lagi buat ini buat itu dan sebagainya. Nah, karena pembelajaran. Yang perlu kita kasih itu bukan penghargaan, tetapi apresiasi atau pengakuan, itu yang perlu untuk anak murid. Tapi juga ada kriterianya, diberikan secara khusus, pribadi, semua murid konsisten fokus pada proses. Artinya kalau kita memberikan apresiasi kepada si A, atau si A terus, tetapi si A sampai si Z kita kasih apresiasi. Cuman pasti beda loh tingkatannya. Yang ini mungkin, oh kamu kemarin seandainya sudah bisa membantu teman, saya apresiasi membantu teman. Yang satu mungkin, oh kamu kemarin sudah bisa membaca, keren, itu kan apresiasi. Nah seperti itu yang kita harapkan sekarang. Jadi kita harus pola pikir, jangan kasih penghargaan tetapi kasih apresiasi. Berubah lagi kan? Kemarin ini contoh, kemarin saya perhatikan perasaan empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Penggunaan nilai kebajikan dan apresiasi. Ada kata-kata. Kalau kita memberikan apresiasi itu yang konteksnya kepada anak. Jangan mengatakan, kamu mantap. Si B, kamu mantap dalam apa? Mungkin mantap dalam membantu sesama, menolong teman, dan sebagainya. Itu yang perlu ya. Sorry agak laju, biar 1 jam. Apa itu restitusi? Nah ini yang perlu nih. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif, mencari solusi. Jadi seperti ini. Intinya seperti ini. Kalau anak membuat masalah atau penyimpangan, kolaborasi sama mereka, bertanya kepada mereka, dan yang mencari solusi atas masalah itu bukan kita, tetapi diri mereka sendiri. Sehingga apa? Sehingga kedepannya pasti mudah mereka melakukannya. Sebagai contoh masih ada anak mencuri bekal temannya, ya kan? Nah, kira-kira apa yang pasti melakukan? Apakah langsung dihukum atau seperti apa? Atau harus mengganti bekalnya atau seperti apa? Diingatkan, kemudian cukup diingatkan ya. Baik, diingatkan berarti fokusnya masih dari diri kita. Kalau kita mengingatkan berarti besok yang ulangi lagi ya, berarti masih dari kita. Kalau restitusi itu tidak, kita kolaborasi. Bukan kita yang menyuruh besok yang diulangi, bukan, tetapi harus lahir dari diri anaknya. Ya Pak, besok saya janji saya tidak akan melaksanakannya lagi. Itu yang penting. Jadi kalau sudah seperti itu, anak tidak terpaksa apa melakukannya. Kalau Bapak katakan besok yang diulangi lagi ya, pasti ada rasa sakit hati ke anaknya, walaupun sedikit. Baik, apa yang kita lakukan baik. Cuman ada faktor eksternalnya yang muncul, yang kita ingin itu internal dari diri anaknya. Mungkin tanya, si A, kok kamu tadi Bapak lihat banyak makanannya? Iya Pak. Dari mana Pak? Oh, saya ambil punya teman Pak. Contoh ya Pak. Saya ambil punya teman. Emang apa? Ya Pak, saya kekurangan, saya kelaparan hari ini, sehingga saya mengambil makanan teman saya. Contoh. Bagus nggak kira-kira? Kalau mengambil makanan teman? Oh iya Pak, nggak bagus Pak. Nah, jadi itu caranya yang kita coba olah. Sehingga lahir nanti, ya Pak, berikutnya saya tidak akan mengambil makanan lagi. Nah, sehingga anak itu mau melaksanakannya dengan ikhlas. Memang bagus, kebanyakan kita termasuk saya juga. Kalau ada anak itu pasti langsung, besok saya diulangi lagi ya. Ya, kata anak. Tapi besoknya langsung lagi diulangi.
Gak usah ribut di kelas ya. Ya Pak. Nanti enggak 1 jam 2 jam ribut lagi. Karena apa? Dari kita menyuruh anak. Kalau dari anaknya sendiri lahir, kita tidak usah menyuruh ribut, mereka tetap tenang. Iya. Nah itu susah memang PR kita. Kan bagaimana caranya kita tata. Ini ciri-cirinya. Lanjut saja ciri-ciri. Selanjutnya, cara yang berikutnya agar bisa mendisiplinkan anak itu keyakinan kelas. Sudah ada yang pernah membuat keyakinan kelas? Peraturan kelas sudah? Sudah pernah? Pernah ya? Kita tampilkan dulu. Ini ada gambar A dan gambar B. Kesepakatan kelas. Yang pertama itu datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Kemudian gambar yang kedua, kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat dan belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari kedua gambar ini, mana yang peraturan kelas, mana yang keyakinan kelas? Gambar sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau sebelah kanan, peraturan kelas atau keyakinan kelas kira-kira nih? Peraturan. Kalau sebelah? Keyakinan. Jadi sekarang bedanya apa peraturan dan keyakinan? Kalau kita melihat kesepakatan kelas juga ujung-ujungnya ke peraturan. Saling menyayangi. Atau contoh harus ya. Berarti kalau begitu perbedaannya cara membentuknya. Peraturan itu dibuat oleh kalau kesepakatan kelas dibuat oleh semua. Kalau peraturan biasanya ya itu ya. Kalau dibuat oleh dewan guru tidak enak. Pasti tidak enak dilakukan. Mana enak kalau seandainya kita sering ngejek teman, tiba-tiba tidak boleh ngejek teman gitu kan? Tidak enak. Atau peraturan seandainya peraturan sekolah tidak boleh datang terlambat. Enak tidak? Kadang-kadang tidak enak. Bagi pribadi saya tidak enak. Pribadi kan? Atau tidak boleh banyak hal. Contohnya berkaitan dengan peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi kita adakan sebenarnya kesepakatan kelas ini ujung-ujungnya juga peraturan kelas. Cuman cara melaksanakannya enak. Karena dibuat bersama, tidak dibuat secara sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kepala sekolah yang buat, gitu kan, contoh saja ya, untuk guru ataupun kepala sekolah yang buat untuk peraturan siswa, kadang-kadang siswa agak sering melanggar dibandingkan dibuat secara kesepakatan. Ayo kesepakatan kita kayak gini, nah itu lebih enak ya. Makanya di sini dikatakan, nih peraturan kelas dan keyakinan kelas selalu kembali buku ke tempat tanggung jawab. Kalau peraturan itu kembalikan buku pada tempatnya, aturan kelas. Kalau kesepakatan kelas beda ya. Menjunjung tinggi tanggung jawab. Enak rasanya mendengarnya. Tapi kalau ketika mengatakan bahwa kembalikan buku pada tempatnya, itu agak gimana rasanya untuk melaksanakannya. Padahal sama sebenarnya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Berikutnya ini contoh saja yang sudah saya coba terapkan. Tapi contoh ya. Ini ada contoh kesepakatan kelas yang sudah saya coba. Yang pertama itu guru menjelaskan dulu terkait kesepakatan kelas. Nanti boleh Bapak Ibu coba di sekolah masing-masing. Menjelaskan terkait kesepakatan kelas, kemudian anak disuruh menulis nih. Kira-kira tidak boleh apa. Suruh anak tulisnya, bukan guru. Peserta didik membuat kesepakatan kelas, dibuat kesepakatan kelas. Jadi suruh anak buatnya. Bukan kita yang membuat. Ini contoh saja ya. Tapi memang sudah saya laksanakan. Nah, setelah mereka menuliskan tidak boleh ini, dikumpulkan. Masing-masing dikumpulkan. Setelah itu baru dibuat kesepakatan mengambil yang mana. Kan banyak nih. Nanti Bapak Ibu boleh untuk membuat kesepakatan kelasnya. Guru dan murid memutuskan kesepakatan kelas mana yang akan dipilih di sini. Contohnya
menghargai sesama. Itu aturan. Menghargai sesama itu apa contohnya? Tidak boleh ngejek, tidak boleh menghina, tidak boleh apalagi dan sebagainya ya. Nah, ini apa namanya refleksi saya. Dari kesepakatan kelas yang telah dilakukan ada perubahan antara yang positif dalam diri peserta didik. Mereka lebih mudah untuk mengikuti dan tidak merasa terbebani untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Padahal sama sebenarnya peraturan kelas, cuma di beda bahasa, kemudian cara pelaksanaannya yang dibuat lahir dari keinginan mereka sendiri, sehingga tidak menganggap sebagai sebuah aturan. Ya? Aturan kemarin. Ini respon. Ini respon saja ya. Jadi kira-kira tadi kesepakatan kelasnya seperti apa? Baik, ini boleh Bapak Ibu coba buat nanti ketika membuat peraturan kelas. Jangan dibilang peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas. Dan dibuat secara bersama-sama. Diambil kesepakatan, mana yang mau dipilih, sehingga anak ikhlas untuk melakukannya. Kesepakatan kelas ya. Ini salah satu cara untuk mendisiplinkan anak. Biar tidak merasa digurui atau tidak merasa mereka terbebani. Kemudian berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Dan anak murid melakukan kesalahan itu juga 5 dasarnya. Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa terima. Sama juga dengan kita. Kebutuhan dasar kita itu ada 5. Sebagai contoh, seandainya nih, contoh jelek saja ya, seandainya. Pada hari Minggu, seharusnya kita pergi ke gereja, tetapi kita noreng. Mengapa kita noreng? Beras tidak ada. Kalau saya tidak makan hari ini, kelaparan, bisa sakit, mati. Itu contoh saja. Sehingga kita pergi noreng, bertahan hidup. Padahal sebenarnya kita ke gereja. Contoh jelek ya, bertahan hidup dan sebagainya. Kita coba lihat satu-satu. Bertahan hidup itu, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, serta kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Contoh, Doni mengambil bekal teman di kelas. Jadi penyimpangan dah. Penyimpangan murid kan? Kita lihat dasarnya. Yang pertama ya, bertahan hidup. Apa alasan Doni? Karena lapar. Mungkin ketika makan, pada saat makan bersama atau apa, lupa bawa bekal. Dia lagi sakit mah, atau sering kambuh sebelah punya gitu kan, terpaksa lah kita ambil. Penyimpangan, tetapi dilakukan untuk bertahan tadi. Contoh. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima, pengakuan akan keberadaan, dicintai dan diterima oleh orang lain. Masih, Doni mengambil bekal temannya di kelas. Tadi alasan yang pertama itu untuk bertahan hidup karena lapar dan sebagainya. Kalau untuk kasih sayang dan rasa diterima, apa alasan Doni? Agar menjadi pusat perhatian teman dan guru. Biasanya kan ada tuh anak-anak yang caper tuh, cari perhatian tuh, ada tuh. Seperti itu biasanya ada. Nah itu alasannya, sehingga mengambil makan temannya biar diperhatikan sama teman-teman. Kamu si A biar terkenal gitu, si A ini namanya gitu kan, bisa jadi. Nah, kemudian yang berikutnya, penguasaan. Kebutuhan ini berhitungan dengan mencapai suatu komponen, menjadi terampil, diakui prestasi, keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, dianggap berharga. Contoh, masih Doni mengambil bekal temannya. Mengapa Doni mengambil bekalnya? Agar dia merasa hebat dari teman-teman. Bisa jadi, biar teman-temannya takut, siapa yang berani marah sama Doni kalau Doni ngambil bekal? Tidak ada. Nah, itu kan merasa bangga, saya kuat. Saya punya kedudukan nih, saya punya kekuasaan. Bisa jadi alasan si Doni tadi mengambil bekal temannya. Itu contoh kasus. Ada satu saja kasusnya, tapi banyak alasannya. Nah ini yang perlu kita lihat alasannya ini. Kebebasan. Mengapa Doni mengambil bekal temannya? Merasa bosan dengan bekalnya sendiri. Itu nasi dibekali sama emaknya telur goreng gitu kan. Sehingga dia mengambil makan temannya. Bisa jadi juga karena dia merasa bosan. Atau ketika seandainya kita mengajari murid, tapi ada murid yang mungkin tertidur, ada merasa bosan. Kenapa? Bosan Pak, Pak gurunya terus dari A sampai Z. Kan ada tuh biasanya yang textbook tuh ketika kuliah, ya kan? Ada yang cuma baca diktat
dari A sampai Z apa anda mahasiswanya ngantuk, bosan, sehingga ya tidur wajar ya. Ataupun pura-pura ke belakang bisa jadi karena bosan, kebebasan. Berikutnya yang terakhir kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan, kebutuhan ada kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Masih Doni mengambil bekal temannya di kelas. Alasan Doni apa? Saya iseng. Iseng merasa terhibur melihat teman-temannya marah kepadanya. Kan ada tuh biasanya tuh melihat temannya marah, ih lucu gitu ekspresinya. Itu ada juga tuh sengaja gitu kan mengambil temannya. Kalau ya sengaja buat nangis itu ada loh. Memang ada. Tapi perbuatannya tidak bagus. Tapi alasannya yang perlu kita lihat. Oke. Oh ya, 5 itu. Jadi 5 kebutuhan dasar itu kita akan coba lihat dulu. Jadi ketika anak melakukan penyimpangan, kita lihat dulu, oh dari segi ini apa, dari segi ini apa, dari segi ini apa yang mau diutarakan anak itu. Sehingga apa? Enak kita. Seandainya anak itu karena cari perhatian, nah, tinggal kita saja memberikan apresiasi pada dia gimana untuk mengatasi biar tidak mengambil bekal temannya lagi. Ini PR kita semua ya. Saya tidak bisa memberikan real contohnya seperti apa, tapi PR kita semua. 5 posisi kontrol. Nah ini sering kita lakukan nih. Nah di sini ada. Posisi kontrol kita ketika anak ada masalah itu biasanya gini: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang diharapkan dari 5 posisi kontrol ini yang terakhir, yang manajer. Kalau kita penghukum, ada anak membuat masalah, langsung dihukum. Itu posisi kita, dan itu sering kita lakukan. Anak terlambat, hukum. Anak ini hukum, anak itu hukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Di situ ada dua kata-katanya tuh. Kalau tadi penghukum menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir anak yang berbuat masalah. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ini ada kata-katanya. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian pemantau menghitung, oh kamu udah berapa kali ya kayak gini terus. Nah itu berarti posisi kita sebagai pemantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya coba dengan Pak Sim tadi. Nah itu yang diharapkan, 5 posisi kontrol ini yang diharapkan dari kita. Ya, agak laju ya kalau bosan yang saya ngomong. Tugas, ini tugas. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, siapa yang mengatakannya? Pembuat merasa bersalah. Hukum. Kamu tidak pernah dengar melakukannya. Ayo, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Ini contoh pernyataan-pernyataan tadi. Bisa Bapak Ibu lihat di slide itu ya. Kemudian eksplorasi konsep yang terakhir. Yang depan. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Ini dia. Jadi diharapkan kalau ada anak didik yang tidak disiplin, cara mengatasinya menggunakan segitiga restitusi. Ya, jangan menghukum, jangan membuat anak merasa bersalah karena kesalahannya, tetapi terapkan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa saja langkahnya? Di sini ada nih, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Apa benda itu? Kita akan coba lihat satu-satu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Guru berkata, kalau ada anak yang tidak disiplin, melanggar peraturan atau penyimpangan, boleh Bapak Ibu lakukan ini. Berbuat salah satu itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, tidak pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh kata-katanya. Jadi, kalau ada murid melakukan kesalahan, kita mengatakan seperti ini, itu hal yang wajar. Bapak juga dulu pernah pasti melakukannya. Contoh, seandainya kita murid buang sampah sembarangan, kadang-kadang, buang sampah pada tempatnya, itu kadang-kadang kita, tapi tidak sadar kita dulu seperti itu. Jadi kita buat dulu, Bapak dulu seperti itu, nggak usah takut atau apa gitu kan? Nah itu kita, jadi kita buat dulu, menstabilkan identitasnya. Kita
bertanya kepada murid dan kita memasuki perasaan murid dengan cara tadi mengatakan saya juga dulu pernah seperti itu, atau tidur di kelas gitu. Bapak dulu pernah tidur di kelas. Ada sih Tuhan. Guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Nah ini tadi. Kalau anak tidur di kelas, kita katakan nggak usah nggak usah takut. Kalau seandainya kita bertanya kamu tidur di kelasnya, oh iya Pak. Mengapa? Nah ini dia. Validasi kebutuhan. Kita tanya alasannya mengapa. Jangan langsung dihukum. Atau langsung biasanya kita kan, tidur kelas. Kan? Jadi kita tanya dulu alasannya apa. Oh alasannya ini Pak. Nah itu. Kedua itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini bisa keyakinan kelas tadi. Pulangnya keyakinan kelas ya. Jadi kalau seandainya dia tertidur, tanya ke dia, kira-kira tidur di kelas itu bagus nggak? Oh nggak bagus Pak. Kok nggak bagus? Kan enak tidur. Sampai kita jawab seperti itu. Ya Pak, kalau saya tertidur, saya ketinggalan materi Pak. Teman-teman lain bisa dapat nilai bagus, saya nggak bisa Pak. Itu contoh. Nah itu sudah penyelesaiannya di sini nih, meyakinkan keyakinan. Jadi kalau kamu tidak mau nilaimu rendah, ketinggalan materi, apa yang kamu harus lakukan? Oh ya Pak, mulai pertemuan berikutnya saya tidak akan tidur lagi. Nah itu contoh. Jadi ini ya, diskusi. Nah ini contoh yang sudah saya buat. Ini hanya simulasi saja, karena kami kita simulasi. Di sini ada skenario kasusnya. Silakan kalian baca. Suatu hari secara tidak sengaja saya melihat Tirta keluar dari kelas dan buang sampah sembarangan. Saya bertanya, Tirta apa yang kamu buat? Sedang apa kamu? Mendengar saya bertanya demikian, Tirta pun terkejut dan hanya terdiam. Saya menjawab, tidak usah takut. Bapak juga dulu pernah seperti kamu, buang sampah sembarangan. Tahap pertama tadi. Tidak usah takut, jawab saja karena Bapak yakin punya alasan. Yang kedua, kemudian tahap yang ketiga apa kira-kira di situ? Sekolah ini tahu? Saya tadi mau membuang sampah, ketemu sampah, ini alasan karena ketemu sampahnya tidak ada, saya buang sembarangan. Kamu tahu nggak apa aturan di sekolah kita terkait kebersihan? Nah ini kita bertanya tadi, tahap ketiga. Tahu Pak, tidak boleh buang sampah sembarangan, jawab Tirta. Kamu tahu tidak kira-kira dampak kalau buang sampah sembarangan? Tahu, kotor dan bau katanya. Nah sekarang kira-kira apa yang kamu lakukan? Kamu buang sampah, ini contoh saja videonya. Nah, ini contoh yang sudah saya coba terapkan dari kasus itu. Kan buang sampah sembarangan nih, enak ini. Nah pertanyaan ya. Ya idealnya seperti itu, tapi realnya jauh dari itu. Memang begitulah kita kan. Nah, tetapi yang kita mau sekarang, mari kita bersama-sama untuk merubah pola pikir kita, mindset kita ketika ada masalah dengan anak didik kita. Pertama tadi mengatakan saya juga pernah berbuat seperti itu. Kemudian tanya alasannya apa? Kemudian tanya lagi, kira-kira bagus tidak? Kalau tidak bagus, apa lagi yang harus dilakukan? Nah, anak ini tahu sebenarnya aturannya itu, tapi masih buang sampah sembarangan. Kotor dan bau ya. Nah, saya tidak akan mengulanginya lagi karena akhir dari dia. Nah ini responnya. Nah, jadi kalau kita mengatasi masalah dengan restitusi ini, Anda tidak merasa takut dengan kita, dan mereka pun melaksanakannya dengan ikhlas. Kira-kira kamu ikhlas tidak melakukan solusi yang ditawarkan dalam skenario tersebut tadi? Dari diri pribadi anak. Ini hanya contoh kasus saja ya, tidak terjadi karena memang skenario kasus, tapi bisa Bapak itu terapkan nanti.
berapa bulan menyiapkan skenario? Enggak lama. Hari ini disuruh langsung dibuat, besok praktek, besok dikumpulkan. Mana kita mau nyari kasus yang real? Tidak ada. Karena memang di situ disuruh buat skenario kasus. Berarti kan pula-pula tuh. Nah, karena kita kalau mau cari kasus yang benar, tunggu kasus dulu kapan melaksanakannya. Itu settingan. Ya ini settingan. Tapi yang penting itu caranya. Yang jelas settingnya itu kan harus skenario nya. Iya, sesuai dengan skenario ya. Benar itu Pak. Nah, contohnya ada tadi Pak. Tahu Pak. Kalau real pelaksanaannya silakan nanti Bapak Ibu. Ya, kalau pembuatan mungkin. Nah, jadi enggak, ada Merdeka Belajarnya, aman. Itu dari Kemendikbud langsung gitu ya. Dari Merdeka Belajar jadi aman, enggak masalah. Kecuali di situ kaos oblong tanpa tulisan Merdeka Belajar agak rawan rasanya. Nah, itu yang di sekolah dan harus ada anak juga karena simulasi saja. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sudah selesai. Semoga ada yang menempel sedikit di kepala Bapak Ibu karena biar lebih singkat, nanti terlalu lama susah juga kita. Ini hampir mau setengah 11. Sampai sejam ya. Sampai ya. Hampir lah. Memiliki disiplin yang positif serta nilai-nilai kebajikan tadi. Yang pertama itu menerapkan teori kontrol, bukan teori stimulus respon. Kita tidak bisa mengontrol murid agar sesuai dengan keinginan kita. Ingat ya, walaupun kita bisa mengontrol, tapi pasti akan ada rasa tidak enak di hati anak. Kedua, memperhatikan motivasinya. Mengapa melakukan seperti itu? Harus kita perhatikan motivasinya apa nih? Harus kita pilih. Pemberian hukuman dan penghargaan serta restitusi yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, membuat persangkatan kelas juga bisa buat anak disiplin. 4, memperhatikan kebutuhan dasar manusia agar dapat menentukan langkah apa yang tepat untuk mengatasinya. Nah, ini tadi yang lima kebutuhan dasar. Anak mengambil makanan temannya tadi, kira-kira alasannya apa? Akan banyak kan itu, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa, kita harus perhatikan itu juga. Kemudian yang kelima itu memilih posisi kontrol yang tepat dari 5 posisi kontrol yang ditawarkan dalam mengatasi kasus yang terjadi. Kalau ada kasus yang terjadi, hendaknya kita menjadi seorang manajer, bukan menjadi seorang penghukum. Ada masalah hukum, tidak usah. Tetapi manajer itu bertanya, mengapa dan bagaimana, kemudian solusinya apa, dan itu harus lahir dari peserta didik. Kemudian yang keenam, menggunakan restitusi segitiga dalam mengatasi masalah yang terjadi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, dan saya mengharapkan nih ada calon-calon yang baru untuk bergerak, karena banyak hal positif yang didapat. Mungkin yang masih muda-muda, ya yang udah mau masuk masa purna tugas itu kayaknya agak sulit, ya. Karena apa juga, kalau yang masih muda-muda itu masih energik, kemudian mungkin tingkatan pemenuhan tugas untuk guru penggerak itu luar biasa, hampir sama dengan PPG. Hari ini, ya, dan kalau PPG 3 bulan, 4 bulan ya. 4. Guru penggerak itu 6 bulan. Awalnya 9 bulan, jadi 6 bulan. Dipersingkat lagi materi sehingga bisa 6 bulan. Dan itu tugasnya seandainya tiap hari ada. Hari ini kami mulai modul kedua, pretestnya, itu ada pretestnya, pretest isi soal lagi nih. Sampai jam 12, waktunya sampai jam 12 malam. Kita kerjakan. Setelah pretest nanti langsung baca modul. Kerjakan tugas, langsung gitu. Ya, seperti itulah kira-kira PPG ya. Itu ada jangka waktunya Pak Sim. Misalnya kita baca materi ini, harus sampai jam sekian. Kalau jam sekian tidak terpenuhi, tutup langsung. Hilang sudah nilai kita. Dan untuk pemenuhan tugasnya itu memang luar biasa juga, karena harus dibuat video, harus diupload ke YouTube, harus diuploadkan ke platform Merdeka Belajar dan sebagainya. Kemudian ada tanggapan lagi. Yang mau tidak mau harus dipaksa bisa untuk IT. Jadi saya berharap ada yang mengikuti karena sangat bagus materi-materi yang didapatkan, karena gimana ya, merubah pola pikir kita.
Guru yang dulu, kalau bagi saya guru yang dulu itu, saya datang ke sekolah mengajar materi, ada nilai selesai. Kalau sekarang tidak. Kita jadi guru, ada materi, bisa tidak murid. Nilai itu urusan belakang. Karena pada kenyataannya apa? Banyak yang disulap kan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang banyak yang disulap. Sama seperti itu. Nah itu tidak penting sebenarnya, tetapi bagaimana anak bisa, itu yang paling penting. Jadi dirubah mindsetnya. Dan ini mindsetnya dari Bapak Pendidikan kita, Yajar Dewantara. Boleh nanti dicek-cek di browsing kira-kira apa kaitannya dengan guru penggerak dan profil pelajar Pancasila ini. Banyak dari beliau, Yajar Dewantara. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan semoga apa yang saya berikan ini, yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat walaupun sedikit dengan durasi yang singkat dan laju untuk pembahasannya. Saya yakin pasti masuk dengan kanan keluar dengan kiri, yakin saya. Karena pembahasannya ini kami dapatkan 3 bulan ini. Sedangkan hari ini tidak sampai sejam selesai. Kan? Nah, berarti pasti hebatnya sekarang yang mendapatkannya. Kami yang belum 3 bulan. Tapi tidak masalah karena ini pembelajaran. Sekian dan terima kasih, saya kembali ke acara.